Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 dengan materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di 5 benua. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada modul ini, diharapkan Ananda dapat yang pertama, menunjukkan pada peta negara-negara di Asia yang memiliki penduduk lebih dari 50% tinggal di kota dan negara-negara di Asia yang memiliki penduduk kurang dari 50% tinggal di kota. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif interaksi desa kota di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang bisa terjadi dalam berbagai ruang lingkup ataupun skala. Dalam skala yang sempit, antara desa dengan kota, terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Dan dalam skala yang luas, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antar negara dan antar benua. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah perkotaan. Sebagaimana Anda telah ketahui bahwa di benua Asia dan benua lainnya telah mengalami perubahan alih fungsi lahan, yaitu dari lahan pertanian menjadi lahan perkotaan. Sebagai akibatnya, maka terjadi perubahan interaksi antara desa dan kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk kota lebih dari 50% adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk kota kurang dari 50% antara lain India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh. Untuk memahami lokasi negara-negara tersebut, lakukan aktivitas berikut ini. Ya, perhatikan peta perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di Asia. Yang pertama, sebutkan negara-negara yang jumlah penduduknya 50% tinggal di kota. Dan yang kedua, sebutkan negara-negara yang jumlah penduduknya 50% tinggal di desa. Ya, kalian bisa perhatikan peta perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di Asia. Ya, selanjutnya kita mengidentifikasi dampak positif dan negatif interaksi desa kota di benua Asia dan benua lainnya.
Interaksi desa dan kota memberikan pengaruh tersendiri, baik bagi desa maupun kota. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif, baik bagi desa maupun bagi kota. Namun pada kenyataannya pengaruh kota pada desa cenderung lebih mendominasi dalam proses interaksi desa-kota. Hal ini terjadi karena pengaruh mobilitas kota ke desa melalui media massa, migrasi atau mobilitas penduduk seperti urbanisasi maupun penglaju, tenaga ahli terdidik, serta lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam membina masyarakat pedesaan. Namun demikian, pengaruh pedesaan ke kota juga besar, di mana desa menjadi pusat penghasil bahan-bahan makanan bagi masyarakat kota. Menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Sebagai contoh, Ananda dapat menyaksikan konser Blackpink secara langsung dari Korea melalui televisi. Ananda dapat berkomunikasi dengan video call dengan saudara Ananda yang tinggal di luar kota, bahkan luar negeri. Pengaruh interaksi keruangan antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aktivitas siswa. Nah, untuk memahami tentang pengaruh interaksi keruangan antar negara, lakukan aktivitas berikut ini. Instruksi mengerjakan aktivitas siswa. Yang pertama, bacalah buku siswa tentang pengaruh keruangan dan interaksi antar ruang bagi benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, carilah sumber lainnya, bisa dari internet maupun buku referensi lain untuk menambah wawasan Ananda. Dan yang ketiga, lakukan analisis tentang pengaruh keruangan dan interaksi keruangan antar negara di benua Asia dan benua lainnya dengan mengisi pada tabel berikut ini. Ya, sebutkan pengaruh positif dan negatif dari bidang yang pertama, bidang kehidupan ekonomi, yang kedua, kehidupan politik, yang ketiga, kehidupan sosial, yang keempat, kehidupan budaya, dan yang kelima, bidang pendidikan. Ananda bisa mengerjakan di buku latihan maupun di Google Classroom. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.